Sesuai kesepakatan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai seri anime Free Season 3 yang berjudul Death to the Future. Edisi yang satu ini rilis pada tahun 2019 kemarin dan digarap oleh studio Kyoto Animation, kalau nggak salah. Nah, berhubung kalian udah lama nggak nonton anime Free, saya akan melakukan pengenalan ulang untuk semua karakter pada anime ini. Dan, intro. Pada seri ini, MC kita masihlah Nanase Haruka. Kini dia berkuliah pada sebuah universitas bernama Akademi Hidaka, Tokyo. Sahabatnya Mako juga kuliah di Tokyo, tapi pada universitas yang berbeda, karena Mako lebih memilih untuk menjadi seorang pelatih renang daripada menjadi atlet renang. Sesampainya di kampus, Haru berjumpa dengan teman SMP-nya yang bernama Asahi. Dia adalah atlet renang yang sempat mengikuti kejuaraan bersama dengan Haru dan Mako. Tak hanya itu, Haru juga bertemu dengan satu lagi teman SMP. Dia adalah Kisumi. Di samping itu, Kisumi bukanlah atlet renang seperti teman-teman yang lain. Mereka bertiga mengajak Mako reuni pada sebuah kafe untuk sekedar mengenang masa-masa indah waktu masih duduk di bangku SMP. Haru memiliki satu teman SMP lagi, bernama Ikuya. Dia adalah anggota terakhir pada renang estafet campuran, bersama dengan Haru, Mako, dan Asahi. Namun saat itu, kelompok mereka bertengkar dengan sangat hebat, kemudian tercerai-berai. Haru mengikuti UKM renang di kampusnya, dan bertemu dengan mantan seniornya Seijuro, yang tidak lain adalah rival Iwatobi dari SMA Samezuka. Haru dan Asahi mengikuti turnamen umum antar kampus, yang dikhususkan untuk mahasiswa baru. Mereka mengikuti lomba renang gaya bebas 100 meter. Tentunya, Mako dan Kisumi juga datang untuk mendukung mereka. Tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi intinya Haru keluar sebagai pemenang. Setelah itu, Haru tanpa sengaja berpapasan dengan teman lamanya Ikuya. Namun mereka berdua kehilangan jejak Ikuya dalam sekejap. Tak lama setelah itu, mereka berdua mengajak Mako dan Kisumi untuk mencari Ikuya bersama-sama. Berdasar informasi yang sudah mereka dapat, Ikuya adalah seorang mahasiswa pada sebuah universitas bernama Akademi Shimogamo. Lalu bergegas mencari Ikuya di bangku penonton. Tapi mereka tak kunjung menemukan Ikuya, dan malah berdebat dengan anak Shimogamo yang bernama Terashima. Tanpa diduga, Ikuya mengikuti lomba renang estafet tunggal 200 meter. Lomba ini mirip dengan estafet campuran. Yang membedakannya adalah jumlah pemain, karena lomba ini hanya melibatkan satu orang atlet. Ikuya adalah seseorang yang sangat mengagumi gaya berenang Haru, dan bertekad kuat untuk mengalahkannya suatu saat nanti. Sore pun menjelang, tapi mereka tak kunjung bertemu dengan Ikuya. Haru tanpa sengaja meninggalkan handuknya di bangku penonton, dan berniat untuk mengambilnya seorang diri. Tanpa sengaja, Haru dipertemukan dengan Ikuya pada sebuah tempat. Reuni mereka berjalan dengan sangat singkat, karena salah seorang teman Ikuya memaksanya untuk segera pulang. Dia bernama Hiyori. Teman dekat Haru yang bernama Rin secara resmi menjadi mahasiswa pada sebuah universitas di Sydney, Australia. Dia dilatih secara private oleh seorang mantan atlet bernama Mikhail. Dan dia adalah seorang perenang terbaik di seluruh dunia. Klub renang Rin kedatangan tamu tak diundang dari Jepang. Dia adalah Natsuya. Di samping itu, Natsuya sangat ngotot untuk meminta Mikhail menjadi pelatihnya. Tapi Mikhail menolak. Sekedar info saja teman-teman, Natsuya adalah kakak kandung dari Ikuya, sekaligus senior Haru waktu SMP. Rin dan Natsuya berteman dengan sangat baik, hingga pada suatu hari, Natsuya menantang Rin dalam sebuah lomba untuk menentukan siapa yang terbaik. Namun lomba ini terpaksa dihentikan karena hujan turun secara tiba-tiba. Tak lama setelah itu, Natsuya berpamitan karena dia akan segera pulang ke Jepang. Balik lagi ke Haru dan kawan-kawan, mereka masih bersikeras untuk menemui Ikuya, tapi tak kunjung pula untuk dipertemukan. Hingga pada akhirnya, mereka bertemu dengan Terashima dan menanyakan lokasi Ikuya padanya. Dan mereka pun sampai di lokasi Ikuya. Tapi yang mereka temui hanyalah Hiyori. Hiyori bersikeras untuk menjauhkan Ikuya dari teman-teman lamanya, karena dia percaya pertemuan mereka akan mempengaruhi performa Ikuya dalam berenang. Haru menantang Hiyori dalam sebuah perlombaan, tapi Hiyori hanya mahir dalam gaya punggung. Maka dari itu, Mako akan menjadi lawannya. Yang jadi pertaruhan adalah hubungan pertemanan mereka dengan Ikuya. Walau sudah lama tak berenang, Mako masih bisa memenangkan perlombaan ini, tapi Hiyori masih tidak mengizinkan mereka untuk bertemu. Kita ke SMA Iwatobi sejenak. Klub renang mereka mengadakan sebuah kamp pelatihan dengan SMA Samezuka dengan satu lagi sekolah, tapi saya lupa namanya. Intinya, anggota klub Iwatobi yang lama masihlah bertahan. Mereka adalah Go, Nagisa, dan Rei. Selain itu, mereka ketambahan 3 anggota baru kelas 10, dan nama mereka adalah Romeo, Ayumu, dan Shizuru. Kamp pelatihan ini juga dihadiri oleh alumni dari SMA Samezuka, yaitu Sousuke. Juga alumni dari SMA satunya lagi, yaitu Natsuya. Pada hari terakhir, mereka semua mengadakan lomba estafet campuran antar sekolah.
Meskipun kalah, tim Iwatobi sangat bangga dengan usaha mereka. Mako mengikuti program PPL pada kampusnya. Dia mengajar sebuah klub renang dan diperkenankan untuk melatih anak-anak SD. Mako bertemu dengan seniornya waktu SMP yang tidak lain adalah sahabat Natsuya. Dia adalah Nao. Selagi sempat, Mako dan dua teman lainnya mengajak Nao untuk ngopi santuy, sembari curhat tentang masalah mereka dengan Ikuya. Nao hanya bisa membantu mereka dengan menghubungi Natsuya lewat ponsel, tapi itu sudah lebih dari cukup. Di atas langit masih ada langit, dan yang paling baik belum tentu yang terbaik. Pelatih privat Rin adalah mantan atlet yang sangat hebat, namun masih ada yang lebih hebat darinya. Dia adalah Ryuji, mantan atlet renang asal Jepang. Ryuji melihat potensi besar yang Haru miliki dan berniat untuk mengajarnya secara privat, sekaligus membantu Haru untuk melebarkan sayapnya. Dan sekarang, Ryuji secara resmi menjadi pelatih privat untuk Haru. Beberapa bulan kemudian, perlombaan renang antar kampus digelar. Bisa dibilang lomba ini adalah seleksi untuk menuju ke tingkat nasional. Ketika sudah sampai ke tingkat nasional, para peserta yang lolos juga akan dipertemukan dengan para atlet profesional maupun atlet Jepang yang kini berada di luar negeri. Haru mengikuti lomba renang gaya bebas 100 meter dan berhasil memenangkannya, sedangkan Asahi mengikuti lomba renang gaya bebas 50 meter dan juga berhasil memenangkannya bersama dan Hiyori dari Akademi Shimogamo. Sedikit info saja teman-teman, panjang lintasan kolam renang untuk turnamen adalah 50 meter. Jadi jika ada lomba renang 100 meter, itu berarti 1 kali bolak-balik. Dan itu berlaku untuk lomba dengan tingkatan yang lebih panjang. Asahi tanpa sengaja bertemu dengan Ikuya, dan mereka mengobrol untuk sejenak. Ikuya curhat mengenai masalah yang sedang ia alami dan Hiyori. Tak lama kemudian, Ikuya pergi begitu saja. Ikuya mengikuti lomba estafet tunggal 200 meter. Tak diduga, Haru juga mengikuti lomba ini. Ternyata, selama ini Ryuji melatih Haru untuk bersinar pada lomba estafet tunggal. Dan lomba pun dimulai. Performa Ikuya menurun dengan sangat drastis. Namun saat dia melihat Haru berenang, Ikuya spontan kembali seperti semula. Hingga pada akhirnya, dialah yang keluar sebagai pemenang. Sedangkan Haru terpaksa menahan di posisi kedua. Meski begitu, mereka berdua tetap menganggap bahwa pertemuan ini adalah sebuah anugerah. Beberapa saat kemudian, mereka juga dipertemukan dengan Mako dan Asahi, lalu saling memotivasi agar Ikuya kembali berteman dan Hiyori. Saat Ikuya hendak berbaikan, datanglah kapten mereka yang bernama Hoshikawa. Dia meminta Ikuya untuk menggantikan salah seorang pemain pada lomba estafet bebas 400 meter. Ikuya mau ikut dengan syarat si kapten harus mengizinkan Hiyori untuk ikut, dan Hoshikawa mengizinkannya. Di samping itu, Haru dan Asahi juga ikut untuk mewakili Akademi Hidaka. Lomba dimulai dari Seijuro dengan Hoshikawa. Putaran ketiga disambung dengan Asahi dan Ikuya. Dan saat putaran terakhir, Haru berenang bersama dan Hiyori. Saat itulah Hiyori sadar bahwa berenang bersama Haru memiliki sensasi tersendiri. Hingga pada akhirnya, Akademi Hidaka keluar sebagai pemenang pada lomba ini. Sesaat setelah itu, Ikuya berbaikan lagi dengan temannya Hiyori. Ikuya juga dipertemukan kembali dengan kakaknya Natsuya. Sore itu menjadi waktu yang sangat istimewa bagi Haru dan 3 orang teman lamanya. Karena pada saat itu, mereka merasa bahwa dunia mereka yang dulu telah kembali. Haru diundang secara resmi pada sebuah kamp pelatihan yang melibatkan semua perenang berbakat dari penjuru Tokyo. Di situ juga ada seorang tamu asal Swedia bernama Albert. Dia adalah pemegang rekor dunia untuk renang gaya bebas 100-200 meter. Dan untuk pertama kalinya, Haru merasakan kekalahan pada gaya andalannya, ditambah dengan selisih jarak yang cukup jauh. Hal ini membuat performa Haru menurun, namun dia kembali bangkit berkat dorongan motivasi dari temannya Mako. Kemudian Haru dipertemukan dengan kawan lamanya Rin, yang sekarang berada di Jepang. Rin juga akan mengikuti turnamen nasional karena dia adalah warga Jepang. Di samping itu, Rin juga telah melampaui catatan waktu sebagai persyaratan. Keesokan harinya, tim renang SMA Iwatobi datang ke Tokyo, karena mereka lolos menuju ke turnamen nasional untuk tingkatan SMA. Selain lolos pada renang estafet campuran, Rei dan Nagisa juga lolos pada lomba renang 100 meter dengan masing-masing gaya yang mereka kuasai. Di samping itu, Mako datang untuk menyambut mereka dengan hangat. Walau turnamen nasional kurang 1 hari, Haru dan Rin bersikeras untuk mendukung teman mereka pada turnamen nasional tingkat SMA. Pada akhirnya, tim renang Iwatobi tidak memperoleh medali kemenangan. Meski begitu, mereka sangat puas dengan hasil akhir yang telah mereka capai. Dan tibalah hari di mana kejuaraan nasional digelar. Semua atlet renang dari segala kalangan masyarakat akan dipertemukan pada lomba ini. Bisa dibilang, turnamen ini adalah batu loncatan yang nantinya mengantarkan mereka untuk berjaya di kancah internasional. Selain itu, semua karakter pembantu datang untuk mendukung berjalannya acara ini. Lomba pertama adalah estafet tunggal 200 meter, yang diikuti oleh Ikuya dan kakaknya Natsuya. Hingga pada akhirnya, Ikuya berhasil keluar sebagai juara pertama, dan kakaknya berada pada juara kedua. Namun keduanya tetap lolos ke tingkat internasional, karena turnamen ini mengambil 2 orang pemenang pada tiap lombanya. Selanjutnya adalah gaya bebas 50 meter, yang diikuti oleh Asahi dan Hiyori.
Namun ada juga seorang pendatang baru bernama Kinjo. Dia adalah perenang yang sangat berstamina, dan dia keluar sebagai juara utama. Ada pula lomba renang gaya kupu-kupu 100 meter yang diikuti oleh Rin. Dan pada akhirnya, Rin berhasil lolos ke tingkat internasional, walaupun tertahan pada posisi kedua. Terakhir adalah renang gaya bebas 200 meter, yang diikuti oleh Haru. Sangat disayangkan, Haru berada pada posisi keempat. Dengan kata lain, dia tidak lolos pada lomba ini. Tapi tenang, masih ada hari kedua, di mana lomba renang gaya bebas 100 meter akan digelar. Haru merasa jika dirinya tidak pantas untuk berada di level internasional. Namun Mako dan Rin memberikan semangat dengan tulus. Pada akhirnya, semangat Haru mulai kembali berkobar, dan dia melepas semua bebannya bersama dengan teman-temannya. Pada hari terakhir, Haru dan Rin berlomba pada renang gaya bebas 100 meter, pada sesi yang berbeda dengan Kinjo, dan itu menutup season 3 pada anime Free. Gimana? Gantung sekali kan endingnya? Season 4 katanya rilis pada tahun 2020, tapi entah kapan saya juga kurang tahu. Karena pada episode terakhir tertulis dengan sebuah pesan seperti ini. Jadi kita tunggu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan, atau mungkin ada yang mau bertanya. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.